Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang gadis yang mendapatkan 1,7 miliar dan cara cerdas dia mengatur keuangan. Dapat warisan miliaran di usia kepala dua, apa yang ada di benakmu? Pengalaman ini persis dijalani oleh Evi, usianya 21 tahun. Belum lama ini, ibunya meninggal dunia, menyusul mendiang ayahnya. Begitu berstatus yatim piatu, Evi mendapat warisan 1,7 miliar. Dan di saat yang sama pula, Evi harus menanggung 3 anggota keluarga di rumahnya yang tidak bekerja, yaitu kakak, adik, dan nenek. Ia juga bertugas sebagai pengelola keuangan di rumahnya. Perempuan yang masih menjadi mahasiswa salah satu universitas swasta di Jakarta ini menjelaskan bahwa sang kakak saat ini belum bekerja karena masih berkuliah di luar negeri. Penghasilan part-time-nya hanya cukup untuk kebutuhan, sementara adiknya saat ini baru saja masuk kuliah. Meski punya warisan 1,7 miliar, Evi tak serta-merta menghabiskannya untuk berbagai kebutuhan. Justru ia bekerja menjadi guru dan magang untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah serta menanggung 3 kepala. Dia memiliki 3 pemasukan. Yang pertama, saat mengajar musik di sekolah musik, mengajar privat piano, dan magang. Penghasilan dari ketiganya ia masukkan ke 2 rekening pemasukan dan pengeluaran yang berbeda. Satu untuk rumah dan satu rekening pribadi. Gaji dari sekolah musik sekitar 7,2 juta. Evi masukkan ke rekening rumah sebesar 5 juta, sisanya 1,2 juta. Evi masukkan ke reksadana untuk dana darurat pribadi. Lalu 1 juta lagi ia masukkan ke rekening pribadinya. Lalu penghasilan dari privat itu sekitar 3,8 juta. Ia masukkan ke rekening rumah. Dari magang, Evi dapat 2,5 juta. Ia masukkan ke reksadana bibit untuk biaya kuliah. Tak sampai situ, untuk pemasukannya yang ditransfer ke rekening rumah, ia juga masukkan uang pensiun sang nenek sebesar 1 juta, uang bantuan gereja 500.000, serta dana yang berkaitan dengan profesi ibunda yang hingga kini masih ia terima sebesar 2 juta, sehingga jika ditotal 12,3 juta rupiah. Namun ternyata setelah dihitung-hitung, pengeluaran bulanan untuk kebutuhan rumah dan menanggung 3 kepala itu masih melebihi dari pemasukan, sekitar 15,3 juta. Bagaimana sih nutup kekurangan 3 juta itu? Sebelum menjawab pertanyaan ini, Evi menjelaskan aset yang ia dapat dari warisan ibunda dan bagaimana mengelolanya serta menjadikannya investasi. Berikut ulasannya. Rencana Evi dalam investasikan warisan 1,7 miliar. Evi menjelaskan aset yang ia dapat dari warisan ibunda dan bagaimana mengelolanya serta menjadikannya investasi. Untuk asetnya, yaitu rumah dan mobil dan total uang sekitar 1,1 miliar. Itu dari tabungan dan uang duka. Ia juga dapat uang asuransi jiwa 600 juta. Tapi 600 juta ini belum cair. Jadi kalau sudah cair, total uangnya sekitar 1,7 miliar. Dari 1,7 miliar ini, Evi sudah memiliki rencana akan diinvestasikan kemana saja. Dia berencana memasukkan ke reksadana sebesar 450 juta. Dia berencana memasukkan ke peer-to-peer lending sekitar 375 juta. Evi juga berkeinginan untuk memasukkannya ke saham, tapi belum mulai karena masih merasa belum punya pengetahuan cukup mengenai saham. Lalu obligasi akan dimasukkan 375 juta. Sisanya 300 juta dia masukkan ke tabungan di bank, karena pengeluaran rumah itu masih defisit sekitar 3 jutaan. Tujuan keuangan Evi pribadi adalah untuk mengambil kuliah S2 langsung setelah S1. Ia sudah menabung sekitar 9,5 juta di reksadana. Ia juga memiliki goal di bulan Februari 2022 harus terkumpul 17,6 juta. Agustus 2022 juga harus terkumpul 17,6 juta. Lalu Februari 2023 harus terkumpul 16,3 juta. Harusnya Februari dia sudah lulus S2. Itu tadi tujuan keuangan pribadi. Dia juga punya tujuan keuangan bersama, yang pastinya dalam waktu dekat, dia ingin penghasilannya lebih besar dari pengeluaran, sebesar 15,3 juta. Dengan budget demikian, dia ingin dapat 16-17 juta supaya tidak terlalu mepet. Meski mendapat warisan 1,7 miliar, Evi tetap punya masalah keuangan. Di samping pemasukannya yang masih kurang, ada masalah lainnya. Dapat warisan dengan total miliaran bukan berarti Evi bebas dari masalah keuangan. Bagi Evi yang masih berusia 21 tahun, mendapatkan uang 1,7 miliar itu sangat banyak. Tapi di saat yang bersamaan, uang itu juga sangat terbatas.
Menurut Evi, uang itu akan sangat terbatas kalau ia tidak bijak dalam mengatur keuangan dan habis tak bersisa ditambah pengeluaran masih defisit. Di kesempatan yang sama, setelah dia berdiskusi dengan Felicia Putri, ia menyarankan bahwa tugas dan fokus utamanya Evi adalah mencari passive income sebesar 10 juta dari warisan yang ditinggalkan oleh mendiang ibunda. Evi disarankan untuk mengalokasikan di tempat yang cukup aman, seperti reksadana pendapatan tetap, karena keluarga bergantung dari passive income ini tiap bulannya. Kedua, selain aman, harus ditaruh di tempat yang tidak terlalu ribet untuk diurus. Biarkan uang bekerja untuk keluarga mereka, dan Evi bisa fokus untuk mimpi dan tujuan lainnya. Itulah tadi cerita tentang gadis yang mendapatkan 1,7 miliar dan cara mengatur keuangannya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.